Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Han Jiu yang berprofesi sebagai dokter hewan di Seoul. Saat itu, Jiu sedang memeriksa seekor anjing bernama Hodo yang didiagnosa mengalami sindrom, di mana sindrom tersebut adalah kelainan umum yang sering terjadi pada anjing berhidung pesek, sehingga hal itu dapat menyebabkan masalah pernapasan yang serius. Karena kondisi ini bukan yang pertama kali bagi Hodo, Jiu pun menyarankan sang pemilik untuk membawa Hodo kembali pada pekan depan agar bisa dilakukan pemeriksaan lebih mendalam mengenai tenggorokannya. Setelah selesai melakukan tugasnya, Jiu yang tiba-tiba mendapatkan telepon dari Ibu Lee kini terlihat panik dan langsung pergi meninggalkan klinik. Dengan meminjam mobil milik temannya, Jiu pun segera melaju menuju ke desa sambil terus menghubungi kakeknya. Namun sayang, panggilannya tak kunjung mendapatkan jawaban sehingga hal itu pun membuat dia merasa sangat khawatir. Setibanya di lokasi, Jiu yang tidak melihat adanya kehidupan di rumah sang kakek, kemudian memutuskan untuk memanjat pagar dan menerobos masuk. Namun tanpa diduga, seorang polisi wanita yang sedari tadi mengamati gerak-geriknya langsung menghentikan Jiu. Karena sang polisi menduga bahwa Jiu adalah seorang pencuri. Dan agar tidak terjadi kesalahpahaman, Jiu kemudian menunjukkan kartu identitasnya. Namun tiba-tiba, polisi wanita yang bernama Jayong ini malah terkejut sambil berkata bahwa rumah tersebut telah kosong. Jiu yang merasa panik dengan hal itu pun langsung meminta penjelasan kepada Jayong sambil berteriak. Namun tak lama, seorang polisi tiba-tiba datang dan langsung membanting Jiu hingga pingsan. 지금 뭐 하시는 겁니까? 얼른 신분증 제시하세요. 안에 사람 있나 없나 그것만 확인하고 안에 들어가서 뭐 확인하고 나올 때 그게 여기 계시는 분도 어디 가셨냐고요? Melihat hal itu, mereka pun terpaksa membawa Jiu ke klinik hewan untuk mendapatkan pertolongan pertama karena jarak tempuh dari desa ke rumah sakit sangatlah jauh. Sehingga saat tersadar, Jiu pun langsung dibuat terkejut ketika melihat seekor ayam yang ada di dekatnya. Dengan cepat, Jayong beserta yang lainnya segera menghampiri Jiu untuk memastikan keadaannya. Bahkan Jayong pun sampai mengetes ingatannya karena dia merasa khawatir jika Jiu akan mengalami gegar otak. Namun untungnya Jiu tidak mengalami cedera sama sekali. Jiu yang merasa khawatir dengan keadaan sang kakek, kini diberitahu oleh Jayong bahwa kakek neneknya sedang pergi berlibur ke Eropa. Selain itu, Ibu Lee yang menambahkan bahwa dia telah diperintahkan oleh sang kakek untuk membuat Jiu merasa khawatir agar Jiu bisa segera datang ke desanya tanpa banyak alasan. Setelah itu, Ibu Lee pun memberikan kunci rumah dan klinik hewan milik sang kakek kepada Jiu. Tak lama kemudian, kepala polisi yang bernama Huang Mangsung tiba-tiba datang ke klinik dengan perasaan yang cemas karena sebelumnya dia telah mendapatkan kabar bahwa ada warga yang tak sadarkan diri. Melihat hal itu, Jayong pun memberitahu bahwa kondisi Jiu baik-baik saja dan kejadian yang telah menimpanya adalah murni karena kesalahpahaman. 한 원장님 손잡. Lalu tak lama kemudian, Jiu mendapatkan telepon dari sang kakek yang menyuruhnya untuk datang ke rumah dan membaca surat yang telah dia tinggalkan. Selain itu, sang kakek pun meminta Jiu untuk menjaga kliniknya sampai mereka kembali dari liburan. Hal itu dia lakukan karena klinik itu adalah satu-satunya klinik hewan yang ada di desa mereka. Mendengar hal itu, Jiu pun merasa kebingungan dengan keputusan tersebut, sebab Jiu pun juga harus bekerja di klinik hewan yang ada di Seoul. Namun tak lama, seorang pelanggan tiba-tiba datang dan meminta Jiu untuk segera memeriksa ayam peliharaannya. Setelah itu, Jiu kemudian keluar dari klinik untuk pergi ke rumah salah satu warga yang bernama Pak Cho. Lalu tak lama kemudian, Jayong pun datang menyusul Jiu untuk meminta maaf. Bahkan, Jayong pun bersedia untuk mengantarkan Jiu sampai ke rumahnya Pak Cho. Saat dalam perjalanan, Jiu menghubungi Yun Yeong untuk memberitahukan keadaannya dan beruntungnya Yun Yeong pun mengerti dan memperbolehkan Jiu untuk bekerja di klinik kakeknya sementara waktu.
Kemudian, Jaeyoung yang mencoba berbicara dengan Ji-Yu malah kehilangan fokus hingga membuatnya hampir menabrak Haeyeon. Meskipun Jaeyoung mendapati bahwa sahabatnya terjatuh, namun dia tetap mengomeli Haeyeon karena telah berdiri di tengah jalan. Namun setelahnya, Jaeyoung pun meminta maaf dan berjanji akan mencuci pakaiannya. Sesampainya di lokasi, Jaeyoung yang melihat Pacho sedang mengurusi ayamnya, kemudian dia pun mulai menyapanya. Melihat hal itu, Pacho pun langsung menyambut mereka dan segera menunjukkan seekor anjing yang telah berhasil dia tangkap. Ternyata, anjing tersebut telah memakan 7 ekor ayam milik Pacho hingga membuatnya merasa resah. Sehingga Pacho pun meminta Jaeyoung untuk mengirimkannya ke tempat penampungan khusus. Ji-Yu yang melihat bahwa kaki anjingnya terluka, kemudian menyarankannya untuk diobati terlebih dahulu. Namun dengan tegas Pacho pun menolak, karena menurut berita yang beredar, anjing ini adalah termasuk kategori buas yang selalu mengincar kandang ayam. Mendengar hal itu, Ji-Yu pun menjelaskan bahwa sengaja memasang perangkap untuk menangkap anjing adalah perbuatan ilegal dan melanggar Undang-Undang Perlindungan Hewan. Sehingga, Pacho yang takut terkena hukuman langsung beralasan bahwa perangkap itu dia tujukan untuk menjerat tikus yang ada di sana. Namun, Ji-Yu hanya terdiam lalu pergi menjauh dari sana. Jaeyoung yang tidak ingin ada keributan kemudian menghampiri Ji-Yu dan menjelaskan bahwa Pacho tidak mengetahui jika perbuatannya akan melanggar hukum. Selain itu, Pacho juga baru pertama kali melakukan hal ini, sehingga Jaeyoung pun akan memberinya penjelasan supaya hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Kemudian, Jaeyoung berkata bahwa dia akan membawa anjing tersebut ke tempat penampungan, dan hal itu langsung ditolak oleh Ji-Yu karena Ji-Yu merasa yakin bahwa anjing tersebut akan disuntik mati. Sehingga, Ji-Yu pun memutuskan untuk membawanya ke klinik hewan dan memeriksanya. Sebelum pergi, Ji-Yu sempat menasihati Jaeyoung untuk tidak mengesampingkan hukum dengan alasan kekeluargaan. Saat di klinik, Ji-Yu merasa lega karena hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa anjing tersebut tidak mengalami luka yang parah. Lalu tak lama kemudian, dia pun diberitahu oleh Jaeyoung bahwa pelanggan lain telah menyuruh mereka untuk datang ke tempatnya. Karena saat ini kambing peliharaannya selalu mengamuk. 알겠어요. 네, 금방 갈게요. 니들끼리만 안 되는데. 파이프. 쓴 놈 하나 압사한다 카시더만 드디어 딱 다녀오이소. 걸어서 금방이래. 그게 제일 빠르니까요. 근데요. 이쪽이 지름길이라서요. 어떡해. 괜찮으세요? 어머. Setibanya di lokasi, Ji-Yu langsung merasa takut saat melihat kambingnya yang sangat agresif. Namun beruntung Ji-Yu berhasil mengatasinya. Setelah selesai, Ji-Yu pun pulang ke rumah kakeknya dengan kelelahan. Lalu tak lama kemudian, datang 3 orang ibu-ibu yang masuk ke dalam rumah tanpa meminta izin. Sehingga hal itu membuat Ji-Yu merasa terkejut. Ternyata, ketiga ibu-ibu ini adalah anggota dari kelompok asosiasi wanita desa dengan ketuanya yang bernama Jang Raeyeon. Raeyeon pun kemudian mengatakan bahwa dia telah memencet bel berkali-kali, namun dia tak kunjung mendapatkan jawaban. Sehingga dia pun memilih untuk masuk ke dalam rumah. Ji-Yu yang keheranan dengan perilaku orang-orang desa, kemudian mengatakan bahwa seharusnya mereka tak boleh masuk ke rumah orang dengan seenaknya. Karena jika hal ini sampai terjadi di Seoul, maka mereka semua akan dilaporkan ke polisi. Namun bukannya menanggapi, mereka bertiga malah tertawa sehingga hal itu membuat Ji-Yu semakin keheranan. Sementara itu, Jaeyoung yang juga berada di sana kemudian memperingati Ji-Yu untuk selalu mengunci pintu jika tidak ingin rumahnya dirampok. Karena di desa tersebut tidak ada rumah yang memiliki kunci otomatis. Dan setelah itu, Jaeyoung pun pergi meninggalkan Ji-Yu. Beberapa saat setelah kepergiannya, Ji-Yu yang teringat dengan surat dari sang kakek kemudian mengambil surat tersebut dan mulai membacanya. Dalam surat itu, sang kakek meminta maaf kepada Ji-Yu karena telah menitipkan kliniknya secara tiba-tiba. Padahal, sang kakek mengetahui jika Ji-Yu memiliki kehidupan sendiri di Seoul. Namun ternyata, sang kakek memiliki alasan tersendiri untuk itu, di mana dia ingin mewujudkan impian sang istri untuk berkeliling dunia dengan menggunakan kapal pesiar. Dan setelah anak dan menantunya meninggal dunia, sang istri terlihat lemah dan menjalani kehidupan seperti setengah dari dirinya telah mati.
Oleh karena itu, sebelum terlambat, sang kakek pun memutuskan untuk mewujudkan impiannya. Meskipun sang kakek mengetahui bahwa Jiu akan terjebak di dalam rencananya itu. Ketika sedang pergi jalan-jalan, Jiu tidak sengaja melihat seseorang yang sedang berenang di dalam sungai, dan ternyata orang itu adalah Jayong. Di keesokan harinya, Jayong yang baru bangun dari tidurnya kini mendengar pengumuman dari kepala desa yang memperingati para warga untuk berhati-hati karena hari ini cuacanya akan semakin panas. Selain itu, Pak Kades juga meminta para warga untuk menyapa Jiu jika berpapasan dengannya agar desa ini bisa menjadi desa yang menyenangkan untuk semua orang. Sementara itu, Jayong yang membuka buku catatan masa kecilnya kini membaca sebuah tulisan yang pernah Jiu tulis saat dulu, di mana Jiu menganggap bahwa Jayong adalah teman rahasianya. Namun sayang, Jiu malah tidak mengenalinya setelah dewasa. Di sisi lain, Jiu yang merasa sakit badan setelah bangun tidur, kemudian memutuskan untuk berolahraga dengan cara lari pagi. Dan saat keluar, Jiu langsung mendapatkan sapaan dari para warga yang berpapasan dengannya. Namun bukannya merasa senang, Jiu justru merasa risih dengan sapaan-sapaan tersebut, sehingga dia pun mencari jalan lain untuk menghindari para warga. Namun, saat dia hendak masuk ke jalan tersebut, Jiu malah melihat warga lain yang sedang berada di sana. Hingga akhirnya dia pun putar arah dan kembali ke jalan semula. Namun sayang, Jiu malah tersandung batu yang seketika membuat dirinya kesal, sehingga dia pun meletakkan batu tersebut di atas tembok. Lalu tak lama kemudian, Rayon pun tiba-tiba datang dan langsung mengomelinya karena telah memukul tembok dengan batu. Namun setelahnya, Rayon kembali bersikap normal karena ternyata dia hanya sedang kesal pada seorang wanita yang ada di desa tetangga. Setelah berolahraga, Jiu tiba-tiba melihat seorang anak kecil yang bernama Kim Sindong yang sedang masuk ke halaman rumahnya. Ternyata, Sindong hanya ingin mengambil bolanya yang tidak sengaja terlempar ke sana. Namun karena caranya yang salah, Jiu pun mencoba memberitahu Sindong untuk mengetuk pintu atau membunyikan bel terlebih dahulu sebelum dia masuk ke rumah orang lain. Jayong pun yang kebetulan lewat di sana, kemudian mengajak Sindong untuk pergi dari sana. Namun, Jiu malah menahannya dan kembali memperingati Sindong untuk tidak masuk ke rumah orang lain dengan sembarangan. Sindong yang mengira bahwa Jiu sedang memarahinya kini terlihat sedih, sehingga Jiu pun merasa panik dan mencoba menjelaskannya. Namun Jayong malah membawa Sindong pergi begitu saja. Setelah itu, Jiu pun langsung bersiap-siap untuk pergi bekerja. Dengan menggunakan sepeda, Jiu terlihat menelusuri setiap jalannya untuk menuju ke klinik. Sesampainya di klinik, Ibu Li kemudian mengajak Jiu untuk minum kopi terlebih dahulu sebelum mulai bekerja. Namun Jiu tidak menyukai kopi tersebut karena kopinya bukan kopi murni dari mesin penggilingan, melainkan hanya kopi dalam bentuk saset. Di sisi lain, Jayong yang mengetahui jika hari ini adalah jadwal vaksinasi anak babi, kemudian dia pun pamit pergi kepada rekannya untuk membantu Jiu melakukan vaksinasi. Setibanya di lokasi, sang pemilik yang bernama Pak Yang langsung mengantar Jiu ke tempat babi yang akan divaksinasi. Namun ternyata, jumlah babi yang akan divaksinasi cukup banyak, sehingga membuat Jiu tidak bisa berkata apa-apa. Namun untungnya, Jayong segera datang untuk membantu Jiu, hingga akhirnya pekerjaan Jiu pun bisa sedikit terbantu. Setelah melakukan vaksinasi, Jiu yang bertanya mengenai tempat penjualan kopi, kemudian dibawa oleh Jayong ke sebuah tempat yang terdapat truk kopi. Dan saat Jayong sedang membuat kopi untuk Jiu, Haeyeon pun tiba-tiba datang menghampiri mereka. Di sana, Haeyeon pun memperkenalkan dirinya sebagai ketua asosiasi pemuda di desa tersebut, sekaligus putra kepala desa yang mengelola kebun buah persik. Jayong yang telah selesai membuatkan kopi, kemudian dia pun memberikannya kepada Jiu. Setelah itu, Jayong pun memeriksa tempat uang milik Haeyeon yang ternyata isinya sudah kosong karena dicuri orang. Sehingga, Haeyeon pun meyakini bahwa pencurinya adalah seorang yang tinggal di desa tersebut. Jayong yang pada saat itu tidak sengaja terkena serpihan kayu, kini langsung dibantu oleh Haeyeon dengan mengeluarkan serpihannya menggunakan kartu kredit milik Jiu. Setelah itu, Haeyeon pun kemudian mengembalikan kartu kredit tersebut kepada Jiu. Namun, Jiu menolak dan meminta Haeyeon untuk memakainya sebagai bayaran atas kopi yang dia pesan. Namun karena tempat itu tidak menerima pembayaran melalui kredit, Jiu pun akhirnya membayar kopi tersebut dengan uang cash.
Setelah itu, Jiu pun pamit untuk pergi dan menolak ajakan Haeyeon untuk mengunjungi kebun persiknya. Sehingga Haeyeon pun mengira bahwa Jiu adalah orang yang sangat sombong. Sesampainya di klinik, Jiu yang menyukai kopi milik Haeyeon kemudian bertanya kepada Ibu Lee dari mana Haeyeon mendapatkan biji kopi tersebut. Namun sayang, Ibu Lee tidak mengetahuinya, tapi yang pasti Haeyeon mengolah kopinya sendiri. Beberapa saat kemudian, Ibu Lee tiba-tiba mendapatkan kabar bahwa ada bayi kambing yang mengamuk karena kolik, di mana kolik atau kembung sendiri adalah gangguan pencernaan pada lambung yang sering terjadi pada hewan ternak, dan hal itu akan sangat berbahaya jika tidak segera ditangani. Sehingga Ibu Lee pun langsung menyuruh Jiu untuk pergi mendatangi sang pemilik di rumahnya. Setibanya di lokasi, Jiu terlihat kewalahan dalam menanganinya karena kambing-kambing tersebut malah berlarian ke sana kemari. Di sisi lain, Shindong yang melihat pencuri uang masuk ke dalam rumahnya kakeknya Jiu, kemudian dia pun memberitahukan hal tersebut kepada Jaeyong. Sehingga Jaeyong pun langsung pergi menuju ke rumah tersebut. Jaeyong yang tidak ingin Shindong terluka, kemudian dia pun menyuruhnya untuk segera pulang. Walaupun sempat menolak, namun akhirnya Shindong pun menuruti perkataan dari Jaeyong. Namun ketika Jaeyong hendak masuk ke dalam untuk menangkap si pencuri, Jiu tiba-tiba datang dan langsung berprasangka buruk kepadanya. Namun setelah dijelaskan, Jiu pun akhirnya ikut masuk untuk membantu Jaeyong dalam menangkap si pencuri. Walaupun mereka sempat kewalahan, namun untungnya seorang petugas datang dan langsung mengamankan si pencuri. Setelah berhasil ditangkap oleh petugas, si pencuri yang bernama Gitae ini kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diamankan. Lalu tak lama dari itu, sang ibu datang dan langsung meminta maaf kepada Jiu atas kesalahan anaknya. Ternyata, Gitae ini berasal dari desa sebelah yang jaraknya tak terlalu jauh dari desa tersebut, dan alasan dia mencuri uang adalah karena ingin membelikan hadiah ulang tahun untuk pacarnya. Sang ibu yang mengetahui bahwa anaknya berteman dengan Juho kemudian meminta Jaeyong untuk memanggilnya agar diinterogasi juga. Dia merasa yakin bahwa Juho telah terlibat dan ikut merencanakan pencuriannya itu. Dan terlebih, Juho sendiri adalah warga desa di sana yang sudah pasti tahu mengenai seluk-beluk desanya. Mendengar hal itu, Pak Malgem yang merupakan ketua asosiasi wanita di desa tersebut langsung menyetujuinya, sehingga dia pun mulai memberikan beberapa argumen kepada Jaeyong. Dan ketika mereka sedang beradu argumen, tim asosiasi wanita di sana tiba-tiba datang setelah mendengar berita tertangkapnya si pencuri. Rupanya, Reon dan Malgem adalah musuh bebuyutan dari sejak lama, sehingga kasus pencurian ini langsung memancing pertengkaran di antara mereka. Sementara itu, Jiu yang sedang menulis surat pernyataan kini terlihat resah dan segera menyerahkan kepada Mangsung. Namun saat hendak pulang, Jiu langsung ditahan oleh Reon yang menyarankannya untuk mengajukan tuntutan kepada si pencuri. Mendengar hal itu, Jiu pun langsung menolak karena barang-barang miliknya tidak ada yang hilang. Sehingga hal itu membuat Malgem merasa senang dan langsung menawarkan Jiu untuk pindah ke desanya. Selain itu, Malgem juga berencana untuk menjodohkan Jiu dengan keponakannya. Reon yang tidak terima dengan hal itu kini merasa emosi hingga akhirnya pertengkaran di antara mereka pun kembali terjadi. Melihat hal itu, Jiu yang sudah tidak tahan lagi dengan keributan tersebut langsung berteriak dan meminta mereka untuk berhenti. Jiu pun kemudian menjelaskan bahwa dia tidak berminat untuk terlibat di tengah pertengkaran desa mereka. Bahkan, Jiu juga mengatakan bahwa dia sudah memiliki pacar dan tidak ingin dijodohkan dengan wanita manapun. Ketika hendak pulang, Jaeyong tiba-tiba memanggil Jiu dan berniat untuk mengantarkannya ke rumah. Namun, Jiu menolak dan dia pun berkata bahwa dia akan pulang sendiri. Mendengar hal itu, Jaeyong merasa bahwa Jiu telah berubah dan terlihat seperti membenci desanya. Sehingga Jaeyong pun mencoba untuk menanyakan kenangan mereka sewaktu kecil. Namun entah kenapa, Jaeyong malah mengurungkan niatnya. 한지일 씨. 일이다. 네? 사건 현장 정리도 저 일단 피해자고 집 타세요. 그래도 저에 대한 사적인 감정 너무 자주 보고 있는 중이거든요. 자존감이 되게 높으신 한두 개 정도는 왜 그렇게까지 싫어요? 이 동네? 저 이 동네 싫은 거 들어가세요 그럼.
Di malam harinya, Jaehyung yang sedang bersama dengan Haeyoung di truk kopi, kemudian bertanya mengenai kenangan masa kecil yang masih diingat oleh Haeyeon. Dan ternyata, Haeyeon masih mengingat semua kenangan masa kecilnya secara detail. Dan bahkan, Haeyeon juga mengatakan bahwa orang yang paling banyak berbagi kisah dengannya adalah Jaehyung. Sehingga, dia tidak pernah lupa akan kenangan masa kecilnya saat bersama dengan Jaehyung. Di sisi lain, Ji-Yu yang telah selesai membereskan rumah sang kakek, kemudian dihubungi oleh Yoon Jae-young yang ingin memastikan bahwa paket kirimannya telah sampai di sana. Dan setelah mengkonfirmasinya, Ji-Yu pun tanpa sadar langsung tertidur dan mengabaikan perkataan Yoon Jae-young di telepon. Di keesokan harinya, Jaehyung yang hendak mengantarkan Sindong ke sekolah, kini tidak sengaja berpapasan dengan Ji-Yu di jalan. Saat itu, Jaehyung langsung menjelaskan bahwa dia tidak sedang melewati batas dan bukan untuk menghampirinya. Jaehyung pun sengaja mengatakan hal itu karena dia merasa sakit hati dengan sikap Ji-Yu yang sempat menolak ajakannya kemarin. Setelah itu, Jaehyung pun langsung pergi meninggalkan Ji-Yu. Saat dalam perjalanan, Sindong yang merasa bahwa mereka sedang bertengkar, kemudian menasihatinya untuk segera berbaikan karena dia sudah merasa lelah melihat orang dewasa yang bertengkar. Di sisi lain, Ji-Yu terlihat pergi ke desa sebelah untuk melakukan kunjungan. Di sana, Ji-Yu langsung menjalankan tugasnya sebagai dokter hewan dengan memeriksa sapi yang ada di peternakan. Setelah melakukan pemeriksaan, Ji-Yu pun segera pamit untuk pergi. Namun ketika di perjalanan, Ji-Yu tidak sengaja mendengar pembicaraan antara Jaehyung dengan warga desa di sana, di mana mereka sangat menyayangkan perbuatan ibunya yang tidak pernah memberikan kabar kepada Jaehyung. Padahal selama ini, Jaehyung mengalami kehidupan yang sulit tanpa adanya peran dari orang tua. Dan dari pembicaraan itulah, Ji-Yu akhirnya mengetahui bahwa Jaehyung merupakan anak yang ditelantarkan oleh ibunya. Jaehyung yang menyadari kehadiran Ji-Yu pun, kemudian dia pun pergi lebih dulu meninggalkan mereka. Saat di perjalanan, Ji-Yu tiba-tiba menyusul Jaehyung untuk mengajaknya pulang bersama. Namun kali ini, Jaehyung menolak dan memilih untuk pergi dengan jalan kaki. Namun ternyata, Haeyeon dari tadi sedang memperhatikan mereka dari kejauhan. Sesampainya di klinik, Ji-Yu yang mengetahui bahwa kakeknya sering meminjam sebuah truk, kemudian bertanya kepada Ibu Lee dari mana sang kakek bisa meminjam truk tersebut. Mendengar hal itu, Ibu Lee pun menjawab bahwa sang kakek selalu meminjam truk kepada kepala desa yang tak lain adalah ayah dari Haeyeon itu sendiri. Dan setelah memastikan kondisi anjingnya yang semakin membaik, Ji-Yu pun kemudian pergi ke truk kopi milik Haeyeon. Setibanya di lokasi, Ji-Yu tidak sengaja bertemu dengan Jaehyung yang kebetulan datang ke kebun persik milik Haeyeon. Lalu tak lama kemudian, seorang wanita tua datang dan mengajak Ji-Yu untuk ikut membantunya di kebun persik. Setelah itu, mereka pun pergi ke kebun persik dan bergabung bersama dengan warga lainnya. Kemudian, Jaehyung yang melihat bahwa Ji-Yu kesulitan membungkus buah persiknya, kemudian dia pun datang untuk membantunya. Dia pun kemudian berkata bahwa dia meminta Ji-Yu untuk merahasiakan kejadian yang terjadi di desa sebelah kepada Raeyeon karena Jaehyung tidak ingin ada pertengkaran lagi antara Raeyeon dan Malgem. Setelah itu, Jaehyung pun kemudian meminta maaf kepada Ji-Yu karena telah melewati batas dan membuat Ji-Yu terlibat dalam pertengkaran warga desa. Mendengar hal itu, Ji-Yu akhirnya menyadari bahwa reaksinya kemarin telah berlebihan karena sekarang dia baru mengetahui jika di desa ini tidak ada batasan. Selesai berkebun, Ji-Yu yang berniat membeli mobil truk kepada Haeyeon. Kemudian dia pun langsung menanyakannya kepada Haeyeon. Mendengar hal itu, Jaehyung pun mengingatkan Haeyeon bahwa sebelumnya dia sempat mempunyai truk yang sudah tidak dipakai lagi. Sehingga Haeyeon pun langsung memberikan truk tersebut kepada Ji-Yu untuk dicoba. Sementara itu, Haeyeon yang mulai cemburu dengan kedekatan Jaehyung dan Ji-Yu saat di desa sebelah, kemudian bertanya kepada Jaehyung untuk memastikannya bahwa mereka tidak memiliki hubungan apapun. Setelah memeriksa kondisi truknya, Ji-Yu langsung datang menghampiri Haeyeon untuk melakukan pembayaran. Mendengar hal itu, Haeyeon pun menawarkan harga sebesar 10 juta won, sehingga hal itu membuat Jaehyung dan Ji-Yu menjadi kaget. Jaehyung pun kemudian meminta Haeyeon untuk menurunkan harganya, karena Ji-Yu membeli truk tersebut bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sang kakek agar tidak perlu meminjam lagi. Namun, Haeyeon menolak dan tetap berada pada pendiriannya. Karena tidak ada pilihan lain, Jaehyung kemudian mengajak Ji-Yu untuk pergi ke tempat lain dan berpura-pura sebagai pasutri agar mereka bisa mendapatkan harga diskon. Mendengar hal itu, Haeyeon yang merasa cemburu pun akhirnya setuju untuk menurunkan harganya dari 10 juta menjadi 4 juta won. 다 보셨어요? 네, 진짜 원장님 때문에 사려는 금액은 제대로 지불. 천. 뭐? 사람이 동네 사람이냐? 너야말로 뭔데? 우리랑 말도 섞기 싫다는. 왜 이래? 그만큼 쟤랑 추억이 한가득이거든. 무슨 하실 생각 없으신 것 같아. 요 옆옆 동네 제법 큰 중고차 그냥 같이 가서 그리고 또 거기가 요즘 귀농 준비하는 거기 사장님이랑 인사 정도 하는 사이거든요. 전 뭐 400! 그렇게까지 급하신 거였으면
이게 또 할인 혜택이 크다니까. 걔가 좀 손해를 보더라도 그냥 여기서 끝내는 게 나을 것 같아. 계좌번호 알려주세요. Selesai melakukan transaksi, Jaeyoung memberitahu Haeyeon bahwa teman rahasia yang pernah dia ceritakan waktu itu adalah Jiwoo, sehingga hal itu membuat Haeyeon terkejut saat mendengarnya. Namun setelah mengetahui bahwa Jiwoo tidak mengingat kenangan masa kecilnya, dia pun akhirnya merasa lega dan tidak perlu khawatir lagi. Kemudian di klinik, Jiwoo yang mendapati bahwa anjingnya tidak berada di kandang, kemudian bertanya kepada Ibu Lee. Mendengar hal itu, Ibu Lee pun memberitahu bahwa anjingnya sedang diajak jalan-jalan oleh Jaeyoung. Dan tak lama kemudian, Jaeyoung pun kembali bersama dengan anjingnya. Setelah itu, Jaeyoung pun kemudian mengajak Jiwoo untuk pergi keluar, karena dia ingin menunjukkan sesuatu yang menarik kepadanya. Saat di lapangan, Jaeyoung memberitahu bahwa anjingnya yang telah dia beri nama Narungiji akan menuruti jika diperintah. Sehingga Jaeyoung pun langsung menunjukkan aksinya dengan melemparkan bola dan menyuruh anjingnya untuk mengambilnya. Namun sayang, Narungiji malah terdiam dan tidak ingin mengambil bolanya. Sehingga hal itu membuat Jaeyoung merasa heran. Jaeyoung yang melihat bahwa kaki Narungiji telah pulih, kemudian dia pun mengajukan diri untuk merawatnya di rumah. Sebab Jaeyoung tahu bahwa sebentar lagi Jiwoo akan melepaskannya kembali ke alam liar. Setelah mendapatkan izin dari Jiwoo, Jaeyoung pun langsung membawa Narungiji ke rumahnya. Dan dia pun segera menyiapkan tempat tinggal untuk anjingnya. Saat itu, Jaeyoung tiba-tiba teringat dengan kenangan masa kecilnya ketika Jiwoo memberikan seekor anjing kepadanya. Namun, karena anjing tersebut tidak memiliki nama, akhirnya Jaeyoung pun memberikan sebuah nama yaitu Kurumi. Sementara itu, Jiwoo yang baru selesai makan siang kemudian kembali ke klinik. Namun saat di jalan, Jiwoo tiba-tiba melihat ada 2 orang polisi yang sedang berada di sebuah salon warga. Jiwoo yang merasa bahwa polisi itu adalah Jaeyoung, dia pun berniat untuk menghampirinya. Namun saat berbalik, ternyata polisi itu bukanlah Jaeyoung melainkan orang lain. Sehingga Jiwoo pun langsung mengurungkan niatnya. Lalu tak lama kemudian, Jiwoo melihat Jaeyoung yang datang sambil memanggilnya. Ketika mereka sedang jalan bersama, Jiwoo yang mengetahui bahwa Jaeyoung sangat sibuk, kini merasa penasaran dan bertanya apakah Jaeyoung tidak merasa bosan dengan pekerjaannya. Namun, Jaeyoung menjelaskan bahwa dia merasa senang menjalani kesibukannya, karena itu berarti Jaeyoung sangat dibutuhkan oleh banyak warganya. Selain itu, Jaeyoung juga mengatakan bahwa Haeyeon sering menyebutnya sebagai polisi caper, karena Jaeyoung sering muncul di setiap masalah yang warganya alami. Mendengar hal itu, Jiwoo pun berkata bahwa Jaeyoung pasti merasa senang bisa mendapatkan perhatian dari Haeyeon yang merupakan ketua asosiasi pemuda. Namun Jaeyoung menjelaskan bahwa dia dan Haeyeon merupakan teman yang telah tumbuh bersama sejak lahir, sehingga mereka akan terus bersama bahkan sampai mati. Tak lama kemudian, Haeyeon yang kebetulan lewat di sana langsung menghentikan mobilnya ketika berpapasan dengan mereka. Rupanya, Haeyeon merasa cemburu saat melihat kedekatan Jaeyoung dengan Jiwoo, sehingga dia pun bertanya mengenai obat hama kepada Jiwoo dengan wajah yang ketus. Setelah diberitahu, Haeyeon kemudian turun dari mobil dan menjelaskan bahwa dia akan membeli zat feromon tersebut untuk mengusir semua ngengat yang kawin di kebun persiknya. Sebab, ngengat merupakan musuh terbesar yang bisa merugikan hasil panen buah persiknya. Bahkan saking merasa kesalnya, Haeyeon sampai mengibaratkan Jiwoo sebagai ngengat yang akan mengganggu, karena Jiwoo telah menjadi penghalang antara dirinya dengan Jaeyoung. Setelah itu, Haeyeon pun kembali masuk ke dalam mobil dan pergi meninggalkan mereka. 안녕. 어디가? 뭔지 알아요? 교미교란 식사하고 오시는 길이래. 소문 같은 거 아닌가? 잘 아시네. 복숭아 손나방이라고. 연애 한번 해보겠다는데 방해를 막. 야, 더위 먹었냐? 왜 그래? 요즘은 제가 걔네들 마음이 이해가. 이게 또 걔네들 입장에 생각하면 걔들보다 더 빵빵한 페로몬을 매. Setibanya di klinik, Ibu Lee yang melihat bahwa Jiwoo telah menyeduh kopi saset, kini merasa heran dan menganggap bahwa Jiwoo sedang memiliki masalah dengan wanita. Namun, Jiwoo langsung menyangkalnya dan berkata bahwa dia hanya ingin mencobanya. Dan tak lama kemudian, Jaeyoung tiba-tiba datang ke klinik dengan wajah yang panik karena ternyata anjingnya telah kabur dari rumah. Mengetahui hal itu, Jiwoo pun langsung pergi bersama Jaeyoung untuk mencari Narungiji. Setelah mencari di sekitaran desa, mereka berdua tetap tidak bisa menemukan anjingnya, sehingga Jiwoo pun menyarankan Jaeyoung untuk pergi berpencar. 이만한 누런 강아지 못 봤어요? 너무
Saat itu, Jiu berhasil menemukan anjingnya yang sedang berlari di dekat jalan. Jiu pun terus mengikuti Narungiji yang ternyata berlari ke arah hutan. Dan ketika ditelusuri, Narungiji rupanya sengaja masuk ke dalam hutan untuk menemui ketiga anaknya. Dan tak lama kemudian, Jayong pun datang untuk mengejar Boksil yang juga berlari ke arah hutan. Namun tanpa diduga, Boksil tiba-tiba menerkam Jiu hingga membuat lensa kontaknya terlepas dan kemudian hilang. Saat dalam perjalanan pulang, Jayong menceritakan bahwa Boksil adalah induk dari ketiga anak anjing tadi. Boksil datang ke desa tersebut pada musim semi tahun ini, dan seorang warga yang bernama Gang Hwa memutuskan untuk memeliharanya setelah melihat Boksil berkeliaran di jalan. Saat itu, Narungiji mencuri ayam milik Parco untuk diberikan kepada Boksil, karena pada waktu itu, Gang Hwa sempat melihat bulu ayam yang menempel di kotorannya Boksil. Dan ketika sedang asik berbincang, Jiu tiba-tiba mendapatkan telepon dari Reon yang memintanya untuk datang ke rumahnya karena sapi miliknya kesulitan saat melahirkan. Setelah keluar dari hutan, Jiu pun segera bergegas pergi ke rumahnya Reon, dan saat diperiksa, ternyata kondisi bayi sapinya sangatlah lemah dikarenakan tersangkut di tulang panggul sang induk. Karena tidak ada pilihan lain, Jiu pun akhirnya mengambil tindakan dengan menggunakan tali untuk mengeluarkannya. 하나, 둘, 셋, 둘, 셋. 저기 오늘 저기 밤 진짜로 처음 해보는 거 맞아? 아 저기 가만히 있어봐. 저 뜨거운 물 필요하지? 됐다. 엄청 대단해, 진짜. 아이고 예뻐라. Di malam harinya, Jiu yang menghadiri acara makan malam di rumah Reon, kini dia pun tampak terkejut karena ada banyak warga desa yang ikut berkumpul. Namun kali ini, Jiu tidak merasa risih sebab dia sudah mulai beradaptasi dengan warga desa. Saat Jiu sedang asik berbincang dengan Jayong, tiba-tiba Heon datang dan langsung bergabung dengan mereka. Lalu tak lama kemudian, Reon pun datang dan sambil membawa sepiring daging untuk mereka. Namun, Jiu berkata bahwa dirinya tidak makan daging, sehingga para warga yang mendengarnya langsung mengomeli Jiu dan membandingkannya dengan Heon. Jayong yang mencoba melindungi Jiu, kemudian membawakan daging tersebut ke para warga sambil mengatakan bahwa mereka sangat beruntung karena Jiu tidak akan memakannya, sehingga mereka bisa makan daging dengan kenyang. Setelah itu, Reon pun membagikan minuman spesial hasil buatannya kepada warga desa, dan mereka semua sangat menikmatinya. Karena hari ini adalah hari istimewa, Reon pun lalu meminta Jayong untuk menyanyikan sebuah lagu. Saat Jayong sedang bernyanyi, Jiu pun tanpa terpesona ketika melihat penampilannya. 당신 때문에 내 마음 가져갔나. 당신은 누구시길래 사랑했을까. Jiu yang merasa tidak nyaman akhirnya memutuskan untuk pamit terlebih dahulu. Heon yang melihat Jayong pergi menyusul Jiu kemudian memilih untuk berpamitan juga. Namun sayang, para warga malah menahan kepergiannya. Saat dalam perjalanan, Jayong memberitahu Jiu bahwa esok hari dia akan membawa semua anak anjing Boksil turun dari hutan. Dan jika Jiu memiliki waktu luang, maka Jayong akan mengajaknya untuk pergi bersama. Namun, Jiu menolak dan menyarankan Jayong untuk pergi dengan Heon saja, karena esok hari Jiu memiliki jadwal lain yang harus dia lakukan. Ketika mereka sedang melanjutkan perjalanan, Jayong tiba-tiba tersandung dan hampir terjatuh. Beruntungnya, Jiu dengan sigap langsung membantunya. Namun sayang, sepeda miliknya malah terjatuh ke sawah. Jayong yang merasa bersalah dengan hal itu, kemudian mencoba untuk memeriksa rantainya. Tetapi, Jiu langsung melarangnya karena bisa menyebabkan tangan Jayong menjadi kotor. Sementara itu, Heon yang melihat sepeda Jiu penuh dengan lumpur, kini mengira bahwa Jiu telah terjatuh ke sawah karena tidak kuat minum miras, sehingga Heon merasa khawatir jika Jayong akan terluka jika pergi bersama dengan orang mabuk. Mendengar hal itu, Jiu pun langsung pamit pergi sambil menitipkan Jayong kepadanya. Dan tak lama kemudian, Heon tiba-tiba menyatakan perasaannya kepada Jayong, sehingga Jiu yang belum pergi jauh dari sana akhirnya bisa mendengarkan pernyataan dari Heon tersebut.
앉아요. 나도 똑같아. 그니까 좋아해. 내 속도 시커멓다고. 보면 잡고 싶고. 다른 사내 새끼들이랑 나도 똑같다고. Di keesokan harinya, Jaeyoung yang hendak mengantarkan Sindong ke sekolah kini terlihat tidak fokus karena terus memikirkan kejadian semalam. Sehingga Jaeyoung pun sempat mengabaikan suara Sindong yang dari tadi memanggilnya. Dan ketika hendak berangkat, Jaeyoung tidak sengaja berpapasan dengan Ji-yu yang akan pergi ke klinik. Sehingga Jaeyoung pun langsung menyapanya. Namun entah kenapa, Ji-yu malah merespon dengan tidak biasa, sehingga hal itu membuat Sindong merasa keheranan. Di sisi lain, Jaeyoung yang telah mengantarkan Sindong ke sekolah kemudian langsung pergi ke kantornya. Dan tak lama kemudian, Haeyeon tiba-tiba datang sambil membawakan kopi untuk Jaeyoung dan juga Genmu. Ketika Jaeyoung dan Haeyeon sedang duduk di luar, Jaeyoung terlihat mengingat kembali kejadian semalam, di mana pada saat itu Haeyeon meminta Jaeyoung untuk memikirkannya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan, karena Haeyeon tidak ingin jika Jaeyoung menjawabnya dengan terburu-buru. Setelah mengingat kejadian tersebut, Jaeyoung kemudian bertanya apakah Haeyeon tidak merasa takut jika mereka tidak bisa berteman lagi setelah dirinya menyatakan cinta. Mendengar hal itu, Haeyeon pun mengaku bahwa dia tidak merasa takut. Karena menurutnya, hubungan mereka tidak bisa dikategorikan sesederhana teman ataupun pacar, di mana Haeyeon telah menganggap bahwa Jaeyoung adalah sosok teman sekaligus wanita yang spesial di hatinya. Sehingga, meskipun Jaeyoung tidak bisa menerima cintanya, namun Haeyeon akan tetap menganggap Jaeyoung sebagai teman, dan bahkan dia juga sudah menganggapnya sebagai keluarga sendiri. Dan sebelum pergi, Haeyeon pun mengingatkan Jaeyoung untuk bersikap seperti biasanya, karena dia tidak ingin ada rasa canggung di antara mereka. Di sisi lain, Ji-yu yang hendak pergi ke tempat peternakan sapi, dia pun tidak sengaja melihat Jaeyoung yang sedang bersama dengan Haeyeon, sehingga Ji-yu pun langsung menghentikan mobilnya. Namun, Ji-yu tidak berani menghampiri mereka dan hanya memperhatikan mereka di dalam mobil saja. Sesampainya di lokasi, Ji-yu langsung memeriksa kondisi anak sapi yang ternyata sedang mengalami diare sejak 4 hari yang lalu. Sehingga Ji-yu pun menyarankan sang pemilik untuk tidak memberi makan induknya terlalu banyak. Dan dia pun menyarankan sang pemilik untuk membalut alas kandangnya dengan jerami agar suhu tubuh anak sapi tersebut bisa naik. Saat kembali ke klinik, Ji-yu diberitahu oleh Ibu Lee bahwa Jaeyoung sempat datang ke klinik untuk meminjam kandang. Saat itu, Ji-yu kembali teringat dengan perkataan Jaeyoung yang hendak membawa anak boksil di hutan. Sehingga Ji-yu pun bertanya apakah Jaeyoung pergi sendiri atau bersama dengan Haeyeon, karena kemarin Ji-yu sempat menolak ajakannya dan menyarankan Jaeyoung agar pergi bersama dengan Haeyeon. Namun Ibu Lee mengatakan bahwa Jaeyoung pergi sendirian, sehingga Ji-yu pun langsung pamit untuk pergi menyusulnya. Sesampainya di hutan, Ji-yu yang menemukan salah satu anak boksil ada di semak-semak, kemudian membawanya dan langsung memasukkannya ke dalam kandang. Dan tak lama kemudian, Jaeyoung pun datang sambil membawa boksil dan kedua anaknya. Jaeyoung merasa lega karena anak boksil yang hilang telah bisa ditemukan. Ji-yu yang merasa khawatir dengan kondisi Jaeyoung, kemudian dia pun mulai mengomelinya karena Jaeyoung telah pergi sendirian tanpa ditemani oleh orang lain. Namun Jaeyoung beralasan bahwa semua orang sedang sibuk sehingga dia tidak ingin merepotkannya. Setelah selesai membawa anak anjingnya, mereka berdua pun lalu pergi ke klinik untuk memeriksa keadaannya. Dan setelah diperiksa, Ji-yu memberitahu bahwa semua anak anjingnya dalam kondisi yang baik, sehingga mereka hanya perlu divaksin sesuai dengan jadwalnya. Saat Jaeyoung hendak pergi, Ji-yu tiba-tiba menghampirinya dan berkata bahwa dia akan mengobati luka cakaran yang Jaeyoung alami. 괜찮은데. 직업이 직업인지라 무시가 안 되네. 오지랖이나 관종 같은 거 경찰이라서 하는 일이 많은 건데 말이죠. 역시 직업병 무시 못한다니까요. 마음만 받을게요. 주셨으면 한분 소개해드릴까 했는데. 계세요, 그럼. Di malam harinya, Jaeyoung yang merasa bosan karena di luar sedang hujan, kemudian memutuskan untuk menghubungi Haeyeon. Namun sebelum terhubung, Jaeyoung malah menutup kembali teleponnya. Di sisi lain, Ji-yu terlihat sedang menyaksikan siaran video dari Yoon Yeong yang membahas mengenai penyakit kronis tertua pada anak anjing. Namun saat melihat kolom komentar, Ji-yu malah dibuat heran dengan sikap penonton yang banyak menanyakan keberadaan dirinya. Di keesokan harinya, Ji-yu yang mendengar suara tengesan seseorang lalu pergi ke rumah untuk memeriksanya. Dan ternyata itu adalah Sindong yang menangis karena anjingnya muntah-muntah setelah memakan coklat semalam. Haeyeon pun kemudian meminta Ji-yu untuk membawa anjingnya ke klinik, sedangkan dia akan mengantarkan Sindong pergi ke sekolah.
Beberapa saat kemudian, Haeyeon pun datang ke klinik untuk melihat kondisi anjingnya. Di sana, Ji-Woo memberitahu bahwa anjingnya yang bernama Tolly ini telah memuntahkan semua makanannya, hingga akhirnya membuat perutnya benar-benar kosong. Dia pun mengatakan bahwa Tolly harus segera diinfus agar bisa mendapatkan energi dan kondisinya kembali membaik. Ibu Lee yang mendengar bahwa Jaeyoung dibawa ke klinik tradisional, kemudian menanyakan keadaannya kepada Haeyeon. Haeyeon pun kemudian menjelaskan bahwa saat ini Jaeyoung sedang menjalani akupuntur dan terapi fisik untuk memulihkan kakinya yang sempat terkirir. Setelah itu, Haeyeon pun kemudian mengajak Ji-Woo untuk berbicara empat mata. Di luar klinik, Haeyeon mengatakan bahwa tadi pagi Jaeyoung menghubunginya untuk meminta bantuan agar mengantar Sindong ke sekolah. Karena sebelumnya, Jaeyoung sempat terjatuh dari sepeda karena merasa panik setelah mendengar Sindong yang menangis saat menghubunginya. Dan karena terburu-buru, Jaeyoung pun lupa jika sepedanya sedang rusak. Sehingga, hal itu membuat kakinya terkirir karena terjatuh. Ji-Woo yang merasa heran saat mengetahui bahwa sepeda Jaeyoung rusak, kemudian dia pun bertanya kepada Haeyeon, karena menurutnya sepeda yang rusak itu adalah miliknya bukan milik Jaeyoung. Dan sebelum pergi ke klinik, Haeyeon mengatakan bahwa belakangan ini dia selalu melihat kalender untuk menghitung tanggal kepulangan Ji-Woo ke Seoul karena dia tidak suka Ji-Woo terus berada di desanya. Setelah itu, Ji-Woo pun pergi ke tempat akupuntur untuk memastikan kondisinya Jaeyoung. Namun sesampainya di sana, Ji-Woo malah melihat Jaeyoung sedang mengerjakan sesuatu padahal kakinya sedang cedera. Sehingga Ji-Woo pun merasa kesal dan langsung memarahi Jaeyoung karena seharusnya Jaeyoung menghabiskan waktunya untuk beristirahat agar cepat bisa pulih. Selain itu, Ji-Woo pun merasa semakin kesal setelah mengetahui bahwa sepedanya sudah diperbaiki. Sebab hal itu membuat Jaeyoung menjadi terluka dan Ji-Woo merasa bersalah atas kejadian itu. Jaeyoung yang merasa bahwa pengorbanannya tidak dihargai, kini merasa sakit hati dan balik memarahi Ji-Woo. Namun bukannya menyadari kesalahannya, Ji-Woo malah pergi meninggalkan Jaeyoung. Di sisi lain, Jaeyoung yang datang ke kantor polisi untuk bekerja, kemudian dia pun dipaksa istirahat oleh Mansung. Namun Jaeyoung langsung menolaknya dan berkata bahwa dia ingin tetap bekerja, sehingga hal itu membuat Mansung kesal dan menyuruh Genmu untuk mengantarkan Jaeyoung pulang. Sementara itu, Sindong yang datang ke klinik untuk memastikan keadaannya Tolly, kini dia pun merasa lega karena Tolly telah dinyatakan sembuh dan dia pun boleh untuk dibawa pulang. Namun karena kondisi di luar sedang hujan, Sindong pun meminta izin kepada Ji-Woo untuk membiarkan Tolly berada di kliniknya sehari saja. Sindong yang merasa bahwa Ji-Woo sedang bertengkar dengan Jaeyoung, kemudian memintanya untuk segera berbaikan, karena menurutnya Jaeyoung adalah wanita yang sangat baik dan peduli kepada setiap orang. Lalu tak lama kemudian, Sindong yang sengaja menghubungi Jaeyoung langsung memberikan ponselnya kepada Ji-Woo. Namun saat Ji-Woo hendak menjawab obrolannya, Ji-Woo tiba-tiba mendengar suara hantaman mobil yang menabrak pembatas jalan. Sehingga hal itu membuat Ji-Woo merasa khawatir dan langsung pergi menyusulnya untuk memastikan kondisi Jaeyoung. Sesampainya di lokasi kejadian, Ji-Woo yang mendapati bahwa mobilnya telah terjatuh ke bawah jalan, kini dia pun merasa panik, sehingga dia pun berusaha memecahkan kaca mobil tersebut dengan menggunakan batu. Di masa lalu, Ji-Woo yang pada saat itu masih kecil terlihat sedang melakukan perjalanan bersama dengan kedua orang tuanya. Namun di tengah perjalanan, seekor rusa tiba-tiba melintas hingga membuat sang ayah langsung membanting setir mobilnya. Dan akibat dari kejadian itu, mereka pun mengalami kecelakaan. Ayah Jaeyoung yang kebetulan sedang lewat di sana tidak sengaja melihat kejadian tersebut, sehingga dia pun langsung berlari untuk membantunya. Setelah berhasil mengeluarkan Ji-Woo dari dalam mobil, ayah Jaeyoung pun kemudian membawanya ke atas traktor dan meminta Jaeyoung untuk menenangkannya. Sementara itu di masa sekarang, Ji-Woo yang telah berhasil menyelamatkan Jaeyoung kemudian langsung membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Dengan wajah yang cemas, Ji-Woo pun terlihat duduk di samping Jaeyoung sambil terus memperhatikannya. Lalu tak lama kemudian, Haeyeon pun datang dan langsung menanyakan kondisi Jaeyoung kepadanya. Beruntungnya Jaeyoung tidak mengalami cedera fisik yang parah, sehingga hal itu membuat Haeyeon merasa lega. Kemudian, seorang perawat yang mengetahui bahwa Haeyeon telah datang, kemudian menyuruhnya untuk segera mengisi formulir, karena Haeyeon telah menyatakan dirinya sebagai wali dari Jaeyoung. Ji-Woo yang mendengarkan hal itu, akhirnya dia pun memutuskan untuk pergi. 윤경사님은? 검사 다 받고 나 여기 어떻게 왔어? 신이 세셨네. 좀 전에 소장님하고 통화해. 수의사님이 꺼내줘. 있어봐. 의사 선생님.
Beberapa saat kemudian, Jiu yang masih berada di dalam mobilnya tidak sengaja melihat Jaeyong yang telah keluar dari rumah sakit bersama dengan Haeyeon. Sesampainya di rumah, Jaeyong terlihat berusaha mengirimkan pesan kepada Jiu untuk mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya. Namun, Jaeyong yang merasa ragu akhirnya memutuskan untuk tidak jadi mengirimkannya. Di keesokan harinya, Mansung yang melihat Jaeyong dan Gembu sedang bekerja kemudian langsung memarahinya karena mereka berdua terlalu memaksakan diri padahal kemarin mereka baru saja mengalami kecelakaan. Namun, Jaeyong meyakinkan bahwa kondisi mereka telah pulih setelah diperiksa oleh dokter. Sehingga hal itu membuat Mansung tidak bisa berkata-kata lagi. Dan setelah itu, Jaeyong pun meminta izin untuk pergi ke rumah kakek Pyeong-sik yang kemarin belum sempat dia kunjungi. Namun sebelum pergi ke rumahnya, Jaeyong memutuskan untuk mampir ke klinik terlebih dahulu dengan maksud ingin berterima kasih kepada Jiu. Namun sayangnya, Jiu tidak berada di sana sehingga Jaeyong pun memutuskan untuk pergi. Sementara itu, Jiu ternyata sedang pergi ke tempat pemakaman orang tuanya untuk menaruh satu buket bunga yang telah dia bawa. Di sisi lain, Jaeyong yang telah pulang dari rumah kakek Pyeong-sik kemudian tidak sengaja berpapasan dengan Jiu di jalan, sehingga Jaeyong pun langsung menghentikan sepedanya. Saat itu, Jaeyong ingin mengucapkan terima kasih kepada Jiu karena telah menolongnya. Namun tiba-tiba, Jiu malah mendapatkan telepon dari Ibu Lee yang memintanya untuk segera datang ke rumah kakek Pyeong-sik. Sehingga hal itu membuat perkataan dari Jaeyong jadi terpotong. Dan tak lama setelah Jiu pergi, Haeyeon pun datang dan mengajak Jaeyong untuk naik traktor bersama. Sambil berjalan, Jaeyong pun mengatakan bahwa dia akan menjawab pernyataan cintanya. Melihat hal itu, Haeyeon pun langsung menolaknya dan menyuruh Jaeyong untuk memikirkannya kembali. Sementara itu, Jiu yang telah sampai di rumah kakek Pyeong-sik kemudian segera memeriksa kondisi sapinya yang ternyata sedang sekarat akibat menderita sebuah penyakit. Dan berdasarkan hasil dari pemeriksaannya, Jiu memberitahu bahwa organ dalam sapi tersebut telah rusak parah, sehingga pengobatan pun tidak bisa membantunya untuk pulih. Mendengar hal itu, sang kakek pun memahaminya, karena ternyata alasan dia menghubungi klinik hewan bukan untuk melakukan pengobatan, melainkan hanya ingin meminta bantuan kepada Jiu untuk melakukan suntik mati pada sapinya. Sambil bersedih, si kakek menjelaskan bahwa sapi tersebut sudah dianggap seperti keluarganya sendiri, sehingga dia pun memilih untuk melakukan suntik mati agar sapinya bisa mati dengan cepat tanpa harus menahan rasa sakit setiap harinya. Di sisi lain, Jaeyong dan Haeyeon terlihat sedang mengikuti rapat putusan dalam menentukan lokasi digelarnya acara Korean Sing, di mana Haeyeon menjadi perwakilan dari desa tersebut, sedangkan Malgam menjadi perwakilan dari desa tetangga. Saat itu, Malgam pun menyarankan panitia untuk menggelar acaranya di desa Malgam saja, karena menurutnya fasilitas di desa mereka lebih lengkap dibanding dengan desa di sini. Namun, Haeyeon yang tidak terima dengan hal itu langsung berdiri dan memberitahu panitia bahwa di desanya juga memiliki tempat publik yang bisa digunakan untuk acara tersebut. Bahkan, di desanya memiliki kebun persik yang aromanya dapat tercium saat orang-orang mulai memasuki desanya. Dan tentunya, hal itu akan membuat semua orang merasa nyaman, apalagi mereka bisa menikmati pemandangan alam yang masih asri. Mendengar hal itu, Malgam yang merasa tersaingi akhirnya kembali mengeluarkan beberapa argumennya, sehingga hal itu pun membuat Reon merasa terpancing hingga membuat acara rapat tersebut mulai memanas. Jaeyong yang hendak melerai pertengkaran mereka, kini dia pun malah terjatuh di antara dua kubu warga desa. 젊은 사람 못 살겠다 다 빠져나가는 거. 자, 서울에서 오신 분들 야 이년아, 이런 거 보고 못 배웠다는 소리 창피해? 어른들 하는 일 갖고 부모 없는 나 불쌍 따고 싸고만 돈. 네가 지금 애를 낳아봤어? 네가. Dan di lain tempat, Jaeyong terlihat murung setelah dihina oleh Malgam sebagai anak yang tumbuh tanpa adanya figur dari orang tua. Malgam sengaja mengatakan hal itu karena dia merasa sakit hati, sebab Jaeyong selalu membela warga di sana di setiap ada permasalahan. Haeyeon pun yang melihat Jaeyong sedang duduk sendirian, kemudian mengajaknya untuk pulang bersama. Namun, Jaeyong menolak karena dia ingin pergi sendiri dengan berjalan kaki. Saat itu, Jiu memberitahu bahwa dia akan memberikan 2 suntikan sekaligus, di mana suntikan yang pertama adalah obat bius, sedangkan yang kedua adalah penghenti detak jantung, sehingga hal itu tidak akan membuat sapinya merasa kesakitan. Dan setelah 2 kali suntikan, akhirnya sapi milik si kakek pun mati. Setelah melakukan tugasnya, Jiu kemudian duduk di teras rumah dan disusul oleh sang kakek setelahnya.
Ketika itu, kakek Pyeong-sik menceritakan bahwa dahulu kakek Jiu pernah menitipkan Jiu kepadanya selama beberapa hari. Karena setelah orang tua Jiu meninggal, sang kakek terlihat sibuk mengurusi pemakamannya dan juga kliniknya. Ketika Jiu hendak pergi, kakek Pyeong-sik sempat memberikan titipan dari Jaeyong kepada Jiu. Sang kakek kemudian mengatakan bahwa dahulu mereka berdua sering bermain bersama, sehingga sang kakek pun meminta Jiu untuk sering menemui Jaeyong. Setibanya di klinik, Jiu yang mengingat perkataan dari kakek Pyeong-sik kemudian pergi ke sungai untuk mencari Jaeyong. Dan saat menemukannya, Jiu pun langsung teringat kembali akan kenangan masa kecilnya ketika sedang bersama Jaeyong, di mana mereka sering menghabiskan waktu bersama terutama di sungai. Lalu tak lama kemudian, Jaeyong yang hendak pulang pun secara tidak sengaja melihat Jiu yang sedang berdiri terpaku menatap ke arahnya. Semenjak kejadian itu, Jiu pun merasa canggung jika bertemu dengan Jaeyong, dan bahkan Jiu sampai memeriksa kondisi di sekitar jalan rumahnya karena dia takut akan berpapasan dengan Jaeyong saat pergi ke klinik. Sesampainya di klinik, Jiu terlihat duduk di atas kursi sambil melamun, sehingga hal itu membuat Ibu Lee merasa heran. Dan ketika Ibu Lee hendak menegurnya, Shindong dan temannya tiba-tiba datang untuk memeriksakan kelinci yang mengalami diare sejak 2 hari yang lalu. Dengan wajah yang sedih, Huiwon lalu memohon kepada Jiu untuk menyembuhkan kelincinya karena dia tidak ingin jika kelincinya diganti dengan kelinci yang lain. Setelah selesai memeriksanya, Jiu yang hendak memberikan kelinci kepada Huiwon kini merasa heran saat melihat Shindong dan Huiwon yang duduk berjauhan. Sehingga Jiu pun berpikir bahwa mereka berdua sedang bertengkar. Sambil duduk di lantai, Jiu lalu menjelaskan bahwa kelincinya tidak mengalami infeksi parasit atau sejenisnya. Dan setelah itu, Jiu pun akhirnya memperbolehkan Huiwon untuk pulang. Namun, Huiwon memberitahu bahwa dia akan bermain terlebih dahulu ke rumahnya Gawan yang berada di dekat sana. Dan sebelum pergi, Huiwon sempat memuji Gawan di depan Shindong dengan mengatakan bahwa Gawan adalah teman yang pintar dan juga teliti. Dan bahkan, Gawan masih bisa mengingat kapan di mana mereka biasa bermain. Mendengar hal itu, Jiu merasa seperti bercermin dengan keadaan yang dialami bersama dengan Jaeyong saat ini. Jiu yang juga telah mengetahui bahwa Jaeyong adalah teman rahasianya, kemudian dia pun memutuskan untuk mengganti nama kontaknya. Namun tiba-tiba, Ibu Lee berteriak dan melaporkan bahwa ada sapi yang mengalami kontraksi seharian namun tak kunjung melahirkan. Jiu pun kemudian pergi ke suatu tempat untuk melaksanakan tugasnya. Namun saat di jalan, Jiu tidak sengaja bertemu dengan Jaeyong yang sedang memperbaiki lampu. Ketika itu, Jaeyong yang belum sempat mengutarakan maksudnya, kini langsung berterima kasih kepada Jiu karena telah menolongnya saat kecelakaan. Namun ketika Jiu akan mengatakan sesuatu, Haeyeon tiba-tiba datang dan memotong pembicaraannya, sehingga Jiu pun memutuskan untuk pergi dari sana. Setelah itu, Jaeyong dan Haeyeon pun terlihat duduk di pinggir jalan. Di sana, Jaeyong memberitahu bahwa Jiu telah berhasil mengingat kenangan masa kecil mereka. Namun kali ini, Jaeyong tidak merasa senang karena Jiu malah bersikap tidak sesuai dengan harapannya. Padahal Jaeyong berharap bahwa Jiu akan menceritakan banyak hal setelah sekian lama mereka berpisah. Sehingga Jaeyong pun mengatakan bahwa semua ini sudah tidak penting lagi. Karena setelah Jiu pulang ke Seoul, maka mereka tidak akan bertemu lagi. Di sisi lain, Huiwon yang datang ke klinik kini terlihat cemas karena Shindong telah menghilang dan tak bisa dihubungi. Sehingga Jiu pun merasa khawatir dan segera bergegas pergi ke kantor polisi untuk melaporkannya. Mendengar hal itu, Mang Sung pun langsung membuat pengumuman melalui pengeras suara agar para warga yang melihat keberadaannya bisa segera melaporkan hal tersebut kepada polisi. Ketika sedang sibuk mencari Shindong, Jaeyong tiba-tiba mendapat kabar bahwa Shindong sedang berada di suatu tempat setelah diturunkan oleh supir bus karena terus berkeliling dan tidak mau turun. Sehingga Jaeyong dan Jiu pun segera bergegas pergi ke tempat yang dimaksud. Setibanya di lokasi, Jaeyong langsung menasihati Shindong agar tidak mengulangi hal seperti itu lagi. Selain itu, Jiu juga memberitahu bahwa Huiwon sedang mencarinya, sehingga hal itu pun membuat Shindong merasa sangat senang. Saat dalam perjalanan pulang, mereka berdua tampak mengingat kembali kejadian ketika di sungai, di mana pada saat itu, Jiu sempat bertanya sejak kapan Jaeyong bisa mengenalinya. Jaeyong kemudian memberitahu bahwa dia telah mengenali Jiu sejak pertama kali dia datang ke desa, sebab Jiu pernah menuliskan nama di buku diary milik Jaeyong. Ditambah lagi, Jiu adalah satu-satunya cucu dari Dr. Han. Mendengar hal itu, Jiu pun merasa bersalah karena dia telah terlambat untuk mengenali Jaeyong. Setelah mengantar Shindong pulang, Jaeyong mencoba menjahili Jiu dengan berkata bahwa dia akan melakukan hal yang sama ketika hubungan di antara mereka tidak berjalan dengan baik. Sehingga hal itu pun membuat Jiu merasa terkejut. Jaeyong yang melihat raut wajah Jiu, kini terlihat tertawa dan menjelaskan bahwa dia hanya bercanda.
Setelah itu, Jaeyoung pun pamit untuk pulang. Namun tiba-tiba, Ji Woo menahan kepergiannya sambil berkata bahwa Jaeyoung adalah satu-satunya kenangan indah yang dia miliki. Selain itu, Ji Woo juga meminta maaf kepada Jaeyoung karena telah terlambat untuk mengenalinya. 아무튼 들어와. 유일하게 좋은 기억이었는데 그 해 앉아요. 까먹었어. 미안. Di keesokan harinya, Jaeyoung kemudian pergi ke kantor polisi sambil menuntun sepeda milik Ji Woo dengan perasaan bahagia. Bahkan saking bahagianya, Jaeyoung sampai-sampai meletakkan sepeda tersebut di dalam kantor. Sehingga hal itu membuat Genmu dan Mansung keheranan. Ternyata pada malam kemarin, Ji Woo sempat akan mengantar Jaeyoung pulang dengan menggunakan sepedanya. Namun, Jaeyoung langsung menolak karena dia merasa salting dengan Ji Woo yang menyebut dirinya sebagai kenangan terindah. Sehingga, Ji Woo pun meminta Jaeyoung untuk memakai sepedanya sebab dia merasa khawatir karena hari sudah larut malam. Sementara itu di desa tetangga, Ji Woo terlihat sedang sibuk memeriksa sapi milik warga di sana. Namun tanpa sengaja, Ji Woo mendengar pembicaraan kedua warga yang mengatakan bahwa acara Korean Sing akan diadakan di desa mereka. Bahkan, mereka juga sempat membicarakan perkelahian yang sempat terjadi ketika rapat, di mana Malgem yang terbakar emosi malah menyalahkan Jaeyoung dengan menghinanya sebagai anak yang hidup tanpa adanya peran dari orang tua. Padahal, Jaeyoung hanya ingin melerai perkelahian yang terjadi di antara warga di sana. Setelah selesai memeriksa sapi, Ji Woo tiba-tiba dihampiri oleh Malgem yang meminta tolong kepadanya untuk memeriksa anjing milik sang ibu yang sedang sekarat. Mendengar hal itu, Ji Woo pun langsung menolak dan beralasan bahwa dia sedang sibuk. Terlebih lagi, jarak dari desa tersebut ke Gyeongpyeong cukup jauh dan membutuhkan waktu sekitar 1 jam perjalanan. Padahal sebenarnya, Ji Woo merasa malas untuk membantu Malgem karena dia telah berani menghina Jaeyoung. Namun, Jaeyoung yang merasa tidak tega dengan Malgem kemudian berkata bahwa dia tahu jalan pintas menuju ke sana, sehingga Ji Woo tidak perlu membuang banyak waktu. Ji Woo yang heran dengan sikap Jaeyoung lalu mengajaknya untuk berbicara dan bertanya apakah Jaeyoung tidak membenci Malgem. Padahal, Malgem selalu mengatakan hal buruk mengenai dirinya. Namun bukannya menjawab, Jaeyoung malah menyuruh Ji Woo untuk segera naik ke dalam mobil karena dia akan mengantarkannya. Sehingga, Malgem yang melihat hal itu merasa bahagia sebab Ji Woo telah bersedia untuk membantunya. Saat dalam perjalanan, Jaeyoung menjelaskan kepada Ji Woo bahwa Malgem sebenarnya bukan orang yang jahat, meskipun sikapnya terkadang menyebalkan dan sering menyakiti hati orang lain. Setibanya di lokasi, Ji Woo langsung memeriksa kondisi anjingnya dan menenangkan sang nenek yang terus menangis sambil berkata bahwa anjingnya akan baik-baik saja. Setelah selesai memeriksanya, Ji Woo dan Jaeyoung kemudian pamit untuk pergi. 뭐야? 여기서 카센터까지 한참. 오는 길에 그런 거 같은데. 방지턱 넘어. 에이, 이 제품은 없네. 그 옆에 바나인데 그 둘이서 커피 한 잔 때리고 있어. 되게 바삭바삭. Saat hampir sampai di desa, sebuah mobil putih tiba-tiba menyalip mereka dan terlihat sangat mengebut. Sesampainya di tempat tujuan, Jaeyoung pun kemudian berterima kasih dan kembali meminta maaf kepada Ji Woo karena telah merepotkannya. Saat Jaeyoung hendak pamit untuk pergi, tiba-tiba seorang wanita turun dari mobil putih yang sebelumnya menyalip mereka, di mana ternyata pengendara mobil tersebut adalah Choi Mina, yaitu mantan pacarnya Ji Woo. Melihat hal itu, Jaeyoung pun langsung pamit untuk pergi karena tidak ingin mengganggu waktu mereka. Dan saat di jalan, Jaeyoung terlihat murung dan mengira bahwa Mina adalah pacarnya Ji Woo karena sebelumnya Ji Woo pernah berkata bahwa dia telah memiliki pacar. Di sisi lain, Mina yang sedang berdua dengan Ji Woo kemudian berkata bahwa dia sengaja datang ke desa tersebut untuk mengajak Ji Woo balikan lagi. Bahkan, Mina berjanji bahwa dia tidak akan mengulangi hal-hal buruk yang pernah terjadi di masa lalu. Saat Ji Woo hendak menjawab pernyataannya, Yoon Hae-young tiba-tiba muncul dan memanggil namanya. Sehingga, hal itu membuat Ji Woo sangat terkejut karena Yoon Hae-young datang tanpa mengabarinya. Di dalam klinik, Ji Woo yang sedang menonton rekaman video klinik hewan dari Yoon Hae-young akhirnya menyadari bahwa Mina bisa tahu mengenai keberadaannya karena Yoon Hae-young pernah menyinggung soal tempat tinggal di video tersebut. Sehingga, Yoon Hae-young pun meminta maaf karena dia tidak tahu jika Mina selalu berlangganan di setiap video mereka.
Sementara itu, Mina yang telah selesai melakukan room tour di klinik hewan milik Jiu, kemudian berkata bahwa kliniknya sangat menggemaskan dengan banyak nuansa antik di dalamnya. Namun bukannya menanggapi, Jiu malah langsung menyuruh Mina untuk segera pulang karena jarak tempuh dari desa tersebut ke Seoul sangatlah jauh. Mendengar hal itu, Mina pun malah menjelaskan bahwa dia akan tinggal di sana selama seminggu. Bahkan, Mina juga telah meminta bantuan ke pusat komunikasi di desa tersebut untuk mencarikan tempat tinggal. Mina kemudian mengatakan bahwa selama seminggu ini dia akan terus menggoda Jiu sampai Jiu bersedia untuk menjalin hubungan lagi bersamanya. Namun jika gagal, maka Mina akan menyerah dan kembali lagi ke Seoul. Di sisi lain, Jaeyoung yang baru pulang ke rumah kini melihat bahwa Reon dan yang lain sedang membersihkan halamannya, sehingga Jaeyoung pun merasa tidak enak dan menyuruh mereka untuk berhenti melakukannya. Mendengar hal itu, Reon pun menjelaskan bahwa dia sengaja melakukan hal itu untuk menyambut kehadiran tamu yang akan menginap di rumahnya Jaeyoung. Sebab Reon tidak bisa menampung di rumahnya karena pipa airnya sedang bocor, sehingga Reon pun meminta bantuan kepada Jaeyoung agar memperbolehkan tamunya untuk tinggal di rumahnya sementara waktu. Jaeyoung yang tidak mengetahui jika tamunya adalah Mina, kemudian menyetujui permintaan dari Reon. Sampai akhirnya, Mina pun datang hingga membuat Jaeyoung sangat terkejut. Jaeyoung yang melihat bahwa Mina diantar oleh Jiu, kini dia merasa cemburu dan hanya bisa terdiam. Hingga tak lama kemudian, Haeyeon pun datang sambil membawakan makanan untuk Jaeyoung. Mina yang melihat hal itu, kini menyangka bahwa Haeyeon adalah pacarnya Jaeyoung. Sementara itu, Haeyeon yang mendengarnya langsung mengiyakan perkataannya, sehingga Jaeyoung pun merasa terkejut dibuatnya. Setelah itu, Jaeyoung kemudian mengantar Mina masuk ke dalam rumahnya. Sedangkan di luar, Haeyeon bertanya mengenai pacarnya kepada Jiu. Namun Jiu mengaku bahwa Mina bukanlah pacarnya. Hingga tak lama kemudian, Jaeyoung pun keluar dan menyuruh Jiu untuk membawa kembali sepedanya. Namun, saat Jiu hendak menjelaskan sesuatu, tiba-tiba Haeyeon memotong pembicaraannya dan mengajak Jaeyoung untuk pergi membawa Narumiji jalan-jalan. Setibanya di rumah, Jiu merasa kesal ketika Haeyeon mengajak Jaeyoung untuk pergi jalan-jalan karena Jiu merasa takut jika Haeyeon akan kembali mengungkapkan perasaannya lagi hingga membuat Jaeyoung bersedia menerima pernyataan cintanya. Sementara itu, Jaeyoung yang sedang jalan-jalan bersama Haeyeon kemudian memutuskan untuk menjawab pernyataan cinta dari Haeyeon. Namun tanpa diduga, Jiu tiba-tiba datang sambil mengatakan bahwa Mina bukanlah pacarnya. Setelah menjelaskan kebenaran mengenai Mina, Jiu yang masih gengsi untuk mengakui perasaannya kemudian beralasan bahwa pertemuan mereka kali ini hanyalah kebetulan saja. Sehingga Jiu pun berpikir untuk menjelaskan mengenai Mina saat ini juga daripada harus menunggu nanti. Sementara itu, Haeyeon yang merasa kesal karena Jiu selalu mengganggu waktunya saat bersama Jaeyoung. Kemudian, dia pun menyuruhnya untuk pergi menemui sang mantan karena Haeyeon berpikir bahwa Mina masih menyukai Jiu. Mendengar hal itu, Jiu pun sama sekali tidak menggubrisnya dan lebih memilih untuk mengajak Jaeyoung berbicara. Sehingga Haeyeon pun merasa semakin kesal dan meminta Jiu untuk tidak lagi mengganggunya. Jaeyoung yang emosi dengan tingkah laku mereka akhirnya memutuskan untuk pergi sambil membawa Narumiji bersamanya. Ketika di rumah, Mina yang membutuhkan teman bicara kini langsung mengajak Jaeyoung untuk mengobrol bersamanya. Dan setelah berbasa-basi, Mina pun mengakui bahwa dia bukanlah pacarnya Jiu, melainkan hanya mantan pacarnya saja. Sehingga Mina pun meminta Jaeyoung untuk membantunya agar dia bisa balikan lagi dengan Jiu. Di keesokan harinya, Mina yang melihat Jaeyoung sedang berias kemudian menghampirinya untuk bergabung. Di sana, Mina meminta izin untuk menggunakan alat makeup miliknya karena Mina merasa bahwa alat makeup milik Jaeyoung lebih lengkap daripada miliknya. Namun, Mina merasa aneh karena ternyata Jaeyoung malah menggunakan riasan sederhana, sehingga Mina pun mencoba merias wajah Jaeyoung dengan menggunakan makeup yang lebih menonjol dari biasanya. Ketika sedang beraktivitas, Jaeyoung yang merasa kurang nyaman menggunakan riasan tebal, kemudian dia pun meminta izin kepada Mina untuk menghapusnya, karena Jaeyoung merasa khawatir jika orang-orang akan membicarakannya. Namun Mina justru meminta Jaeyoung untuk mengabaikan penilaian orang lain dan fokus saja pada kepuasan diri sendiri, sehingga Jaeyoung pun hanya bisa terdiam dan tidak jadi menghapus riasannya. Setelah itu, Mina yang bertanya mengenai kafe kemudian dibawa oleh Jaeyoung ke truk kopi milik Haeyeon karena memang di desa mereka tidak ada kafe sama sekali. Sesampainya di sana, Haeyeon yang melihat Jaeyoung lebih cantik dari biasanya, kini dia pun makin terpesona dan langsung memotretnya, sehingga hal itu membuat Jaeyoung malu dan meminta Haeyeon untuk menghapusnya. Namun, Haeyeon menolak karena dia ingin mengabadikan momen tersebut. Sementara itu, Mina yang melihat kebersamaan mereka, kini hanya bisa tersenyum sambil menghampiri mereka. Saat itu, Haeyeon pun langsung menyerahkan kopi pesanannya sambil bertanya apakah Mina akan mengantarkan kopi tersebut ke klinik.
Mendengar hal itu, Mina pun mengiyakannya dan berkata bahwa dia akan memulai aksinya dalam mendekati Jiu. Sehingga Haeyeon pun merasa senang dan langsung menyemangati Mina dalam mewujudkan mimpinya. Karena dengan begitu, Haeyeon masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan hatinya Jaeyoung. Sesampainya di klinik, Mina tidak sengaja bertemu dengan Shindong di sana. Saat itu, Shindong mengatakan bahwa semua warga percaya jika Mina adalah pacarnya Jiu. Namun, Shindong merasa yakin bahwa Mina bukanlah pacarnya Jiu karena menurutnya, Jiu telah memiliki perasaan kepada Jaeyoung. Sebab, Jiu merasa khawatir saat mengetahui bahwa Jaeyoung mengalami kecelakaan. Bahkan dia rela menerobos hujan demi bisa menyelamatkan Jaeyoung. Mendengar hal itu, Mina pun hanya bisa terdiam tak percaya. Sementara itu di kantor polisi, Jaeyoung yang sedang bertugas kini terus diperhatikan oleh Mansung dan juga Genmu, sehingga mereka pun berpikir bahwa Jaeyoung telah memiliki pacar karena riasan yang Jaeyoung pakai terlihat lebih mencolok dari biasanya. Namun, Jaeyoung menegaskan bahwa dia tidak memiliki pacar. Kemudian, kita diperlihatkan dengan Jiu yang mendengar ponselnya berbunyi dan dia pun langsung memeriksanya. Dan ternyata, itu adalah notifikasi dari Haeyeon yang memposting foto Jaeyoung di obrolan grup desanya. Lalu tak lama kemudian, Mina pun datang dan langsung memberikan kopinya kepada Jiu. Saat Jiu hendak mengambilnya, Ibu Lee tiba-tiba datang dan memberitahukan bahwa Pak Han membutuhkan bantuannya dikarenakan ada anak sapi yang baru lahir mengalami dehidrasi akibat tidak mau minum susu. Selain itu, Ibu Lee juga memberitahu bahwa ada kambing yang mengalami hernia dan harus segera ditangani. Karena peternakannya jauh dari kandang sapi, Jiu pun akhirnya meminta bantuan Jun Haeyeong untuk pergi mengatasi kambing yang mengalami hernia sebab Jiu tidak memiliki banyak waktu untuk pergi ke sana. Sementara itu, Jaeyoung yang telah selesai berbelanja kemudian mengantar belanjaan tersebut kepada salah satu warga. Dan setelah selesai, Jaeyoung pun lalu pamit untuk pergi. Saat sedang melewati kandang sapi milik Pak Han, Jaeyoung tidak sengaja melihat kedekatan Jiu dengan Mina. Sehingga Jaeyoung pun merasa cemburu dan mulai tidak percaya diri karena dia merasa jika Mina dan Jiu adalah pasangan yang serasi. Dan terlihat Jaeyoung yang berusaha menyeka keringat di wajahnya kini tidak sengaja membuat lipstiknya belepotan. Sehingga Jaeyoung pun langsung mencuci wajahnya di wastafel yang berada di sana. Sementara itu, Jiu dan Mina yang telah selesai bertugas kemudian berpapasan dengan Jaeyoung yang hendak pulang. Saat itu, Jiu langsung memberikan handuk miliknya saat melihat wajah Jaeyoung yang basah dengan air. Sehingga hal itu pun membuat Mina merasa cemburu. 안승경님 뭐야 왜 다 지웠어요 아깝게 민원 나오셨어요? 네 아까 Di sisi lain, Mina yang melihat Jiu yang sedang duduk sendirian di luar, kemudian dia pun menghampirinya dan duduk di sampingnya. Saat itu, Mina mengatakan bahwa bulan depan dia akan bekerja di sebuah perusahaan yang dekat dengan klinik Jiu di Seoul. Sehingga Mina pun berharap bahwa Jiu akan bisa kembali dekat dengannya. Dan ketika Jiu hendak mengatakan sesuatu, Mina tiba-tiba memotong pembicaraannya dan langsung mencium Jiu. Jaeyoung yang pada saat itu hendak mengantarkan jagung kepada Jiu, dia pun tidak sengaja melihat momen tersebut, sehingga Jaeyoung pun tanpa sadar menjatuhkan semua jagung yang dibawanya. Sementara itu, Jiu yang menyadari kehadiran Jaeyoung kemudian segera berlari untuk membantunya, dan setelah selesai, Jaeyoung pun kemudian berpamitan untuk pergi. Saat dalam perjalanan pulang, Jiu tiba-tiba datang sambil mengembalikan sepeda miliknya yang sempat tertinggal. Saat itu, Jiu mencoba untuk menjelaskan kebenarannya agar tidak ada kesalahpahaman di antara mereka berdua. Namun, Jaeyoung pun langsung menolak dan memutuskan untuk pergi saja. Kemudian ketika di rumah, Jaeyoung yang merasa bahwa Mina telah bersikap seperti biasanya, kemudian meminta Mina agar tidak merasa canggung atas kejadian di klinik sebelumnya. Namun, Mina menjawab bahwa saat itu dia melihat Jiu yang sedang pergi mengejar Jaeyoung, sehingga hal itu membuat dirinya merasa canggung dengan Jaeyoung. Mendengar hal itu, Jaeyoung pun berusaha menjelaskan dengan berkata bahwa Jiu melakukannya dengan spontan. Itu karena dia merasa terkejut saat melihat Jaeyoung yang tiba-tiba menjatuhkan barang bawaannya dan pergi begitu saja. Setelah paham dengan penjelasan tersebut, Mina pun bertanya mengenai perasaan Jaeyoung kepada Jiu. Namun Jaeyoung selalu menutupinya dengan beralasan bahwa dia tidak memiliki perasaan apapun kepada Jiu. Sehingga hal itu membuat Mina merasa lega dan meminta Jaeyoung untuk bersikap lebih tegas lagi dalam bersikap, agar orang lain tidak salah paham dan mengartikan kebaikannya. Di malam harinya, Jaeyoung terlihat pergi menemui Haeyeon di truk kopi untuk mencurahkan isi hatinya. Sambil menangis, Jaeyoung kemudian meminta maaf kepada Haeyeon karena belum sempat menjawab perasaan cintanya. Meskipun Jaeyoung tahu bahwa Haeyeon sangat menyayanginya, namun Jaeyoung masih belum bisa menerima perasaan cintanya. Karena Jaeyoung merasa takut jika mereka sampai putus, maka hubungan mereka akan menjadi hancur.
Mendengar hal itu, seketika perasaan Haeyeon pun merasa sakit. Namun, Haeyeon lebih memilih untuk menghargai keputusannya, karena bagaimanapun juga, dia akan tetap menyayangi Jaehyung seperti biasanya. Di keesokan harinya, Ji-Woo yang telah sampai di klinik hewan kini mendapati bahwa Mina telah berada di sana, sehingga Ji-Woo pun langsung mengajaknya ke tempat lain untuk membicarakan sesuatu. Di sana, Ji-Woo meminta Mina untuk segera kembali ke Seoul karena Ji-Woo tidak bisa menjalani hubungan kembali dengannya. Ji-Woo pun merasa bahwa perasaan Mina saat ini bukanlah rasa cinta, melainkan hanya sebuah penyesalan yang membekas karena ada beberapa hal yang belum dilakukan di masa lalu. Selain itu, Ji-Woo juga membenarkan bahwa saat dulu dirinya sangat mencintai Mina hingga merasa takut tidak bisa mencintai wanita lain jika sampai mereka harus berpisah. Namun, dugaannya selama ini ternyata salah karena saat ini Ji-Woo telah menemukan orang lain yang bisa mengisi hatinya. Mendengar hal itu, Mina yang merasa bahwa orang yang dimaksud Ji-Woo adalah Jaehyung. Kemudian dia pun mengatakan bahwa Jaehyung tidak memiliki perasaan apapun kepadanya, sehingga dapat dipastikan bahwa perasaan Ji-Woo telah bertepuk sebelah tangan. Namun, Ji-Woo menjelaskan bahwa kali ini mereka sedang membicarakan perasaannya Ji-Woo dan bukan perasaannya Jaehyung. Sehingga Mina pun langsung menyadari bahwa dia terlalu memaksakan diri pada kondisi yang sudah tidak sama lagi. Mina kemudian meminta maaf karena pernah menyanyiakan perasaan Ji-Woo di masa lalu. Saat dalam perjalanan pulang, Jaehyung tidak sengaja berpapasan dengan Ibu Lee yang memberitahukan bahwa kakek Ji-Woo akan segera pulang. Mendengar hal itu, Jaehyung pun langsung merasa gelisah karena itu berarti bahwa dia tidak akan bisa bertemu lagi dengan Ji-Woo. Sepulang kerja, Jaehyung kemudian pulang ke rumahnya untuk beristirahat. Namun sesampainya di sana, Jaehyung melihat bahwa Mina telah bersiap-siap untuk kembali ke Seoul. Dan sebelum pergi, Mina sempat berpamitan dulu kepada Jaehyung sambil mengatakan bahwa dirinya terlalu percaya diri untuk bisa balikan lagi dengan Ji-Woo. Namun setelah datang ke desa tersebut, Mina akhirnya menyadari bahwa perasaan Ji-Woo padanya sudah tidak sama lagi seperti dulu. Selain itu, Mina juga meminta maaf atas perkataannya yang dinilai tidak sopan. Mendengar hal itu, Jaehyung yang tidak bisa membendung perasaannya lagi, akhirnya mengungkapkan bahwa sebenarnya dia menyukai Ji-Woo dan dia telah berpura-pura tidak peduli dengan hubungan mereka. Namun, Mina sama sekali tidak terkejut saat mendengarnya, karena dari awal dia telah merasa jika Jaehyung telah menyukai Ji-Woo. Setelah itu, Jaehyung yang tidak ingin kehilangan Ji-Woo untuk kedua kalinya, kemudian dia pun langsung pergi menuju klinik dengan menggunakan sepeda. Dan sesampainya di sana, Jaehyung tanpa basa-basi langsung mencium Ji-Woo sebagai bukti bahwa dia juga menyukainya. Ketika mereka sedang asik bermesraan, tiba-tiba Ibu Lee datang dan membuat mereka terkejut, sehingga Ji-Woo pun langsung menyuruh Jaehyung untuk segera bersembunyi. 작은쌤 여기 잘했네. 수고했었어. 가지고 있어. Setelah berhasil keluar dari klinik, Jaehyung kemudian meminta Ji-Woo untuk merahasiakan hubungan mereka dari orang-orang desa, karena Jaehyung belum siap ditanyai banyak hal oleh mereka. Di keesokan paginya, Mangsung dan Gembu yang melihat Jaehyung senyum-senyum sendiri, kini merasa heran sekaligus bertanya-tanya dengan sikapnya. Lalu tak lama kemudian, Ji-Woo pun datang ke kantor dengan alasan ingin mengantar makanan Narungiji ke rumahnya Jaehyung. Namun nyatanya, Ji-Woo malah membawa Jaehyung ke klinik karena dia mengaku telah merindukannya. Bahkan saking rindunya, Ji-Woo hampir saja bermesraan dengan Jaehyung di dalam mobil. Sampai akhirnya, Sindong dan Huiwon pun datang dan mengejutkan mereka berdua. Saat itu, Sindong memberitahu bahwa dia telah berpacaran dengan Huiwon. Namun mereka meminta agar Jaehyung dan Ji-Woo merahasiakan hubungan mereka dari warga desa. Kemudian, Jaehyung dan Ji-Woo pun mampir ke truk kopi milik Haeyeon. Di sana, Haeyeon pun akhirnya mengetahui bahwa Jaehyung dan Ji-Woo telah menjalin hubungan. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa dan dia pun hanya bisa ikut senang. Di keesokan harinya, Ji-Woo terlihat menghubungi Jaehyung untuk mengajaknya pergi ke bioskop karena hari ini adalah jadwal mereka libur. Namun setelah menyiapkan semua rencananya, Ji-Woo tiba-tiba dihubungi oleh Ibu Lee yang mengatakan bahwa ada warga yang membutuhkan pertolongan darurat sebab sapi miliknya hendak melahirkan di luar jadwal kelahirannya. Di sisi lain, Jaehyung yang telah siap untuk berangkat tiba-tiba diperintahkan oleh Mangsung untuk segera datang ke kantor karena seorang warga membutuhkan bantuannya dalam mencari sang nenek yang telah pergi dari rumah, sehingga hal itu membuat Jaehyung tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika sedang menjelaskan tugasnya masing-masing, Ji-Woo dan Jaehyung terlihat saling mengirimkan pesan untuk menentukan jadwal nontonnya. Sampai akhirnya, mereka pun sepakat untuk bertemu di pusat komunitas pada pukul 9 malam. Setelah sang nenek berhasil ditemukan, Mangsung kemudian mengajak Jaehyung untuk pergi makan malam bersama sebagai wujud dari apresiasinya. Meskipun Jaehyung sudah menolak, namun Mangsung tetap memaksanya, sehingga Jaehyung pun tidak memiliki pilihan lain selain mengikutinya.
Setibanya di kedai, Jae-yong terlihat gelisah karena dia khawatir tidak bisa datang tepat waktu. Hingga akhirnya Jae-yong pun memutuskan untuk makan dengan cepat. Saat hendak pergi, Jae-yong tiba-tiba dikejutkan ketika melihat dua orang pria sedang bertengkar. Sehingga mau tidak mau Jae-yong pun harus memisahkan mereka. Dan akibat dari kejadian itu, rencananya bersama Ji-woo pun harus melenceng dari jadwal yang telah ditentukan. Sehingga hal itu membuat Jae-yong sangat kesal dan langsung melampiaskannya pada minuman. Sementara itu, Ji-woo yang sudah tiba di pusat komunitas kini dikejutkan dengan kehadiran Reon bersama kedua temannya. Dan untuk menghilangkan kecurigaan mereka, Ji-woo pun beralasan bahwa dia sedang berjalan-jalan untuk mencari udara segar. Hingga tak lama kemudian, Jae-yong pun datang dalam keadaan mabuk dan langsung menerobos masuk ke dalam ruangan. Sambil menyalakan alat pengeras suara, Jae-yong pun kemudian mengumumkan mengenai hubungannya bersama Ji-woo kepada seluruh warga desa. Sehingga hal itu membuat Ji-woo merasa panik dan langsung bergegas pergi untuk menghentikannya. Namun bukannya berhenti, Jae-yong malah meminta Ji-woo untuk mengakui hubungannya. Sehingga Ji-woo yang tidak ingin mengecewakan Jae-yong pun akhirnya memutuskan untuk mengakuinya. Rupanya, Jae-yong sudah merasa tidak tahan lagi untuk merahasiakan mengenai hubungannya kepada warga desa. Bahkan, Jae-yong juga meminta kepada mereka untuk tidak mengganggu waktunya ketika sedang bersama dengan Ji-woo. Namun tanpa diduga, ternyata warga desa telah mengetahui jika Jae-yong dan Ji-woo telah menjalin hubungan. Hanya saja, mereka berpura-pura seolah tidak mengetahuinya. 술을 저렇게 많이 먹었대. 기분 좀. 뭐지? 나 좀 취한 것 같지 않아? 저 앉아요. 덕진 가축병 원장님 머리털 나고 처음으로 안자영 씨랑 연애하고 있는 한지율 씨가 지금 제 앞에. 자, 여러분 저 희동이. 네, 맞습니다. Ketika dalam perjalanan pulang, Jae-yong yang merasa kesal karena mereka batal menonton, kemudian memutuskan untuk melakukan hal lain sebelum Ji-woo kembali ke Seoul. Jae-yong pun lalu membawa Ji-woo ke rumahnya dan langsung menumbuk beberapa daun untuk mewarnai kukunya. Hal itu dia lakukan agar orang-orang tahu bahwa Ji-woo telah memiliki pacar. 마을 분들의 우려 섞인 잔소리도 내년 여름에도 이 자리에서 같이 꽃물 들여놓고 강아지. Di keesokan harinya, Jae-yong terlihat kembali mengantarkan Sindong ke sekolah. Sebelum berpamitan, Sindong sempat menyuruh Jae-yong untuk melakukan panggilan video dengan Ji-woo agar mereka tidak merasa bosan meskipun sedang menjalin hubungan jarak jauh. Mendengar hal itu, Jae-yong pun langsung mengikuti saran dari Sindong. Ketika sedang melakukan panggilan video, Jae-yong yang tidak sengaja melihat tangan Ji-woo terluka, kini merasa khawatir dan langsung menanyakannya. Mendengar hal itu, Ji-woo pun menjawab bahwa dia telah terjatuh dari tangga. Jae-yong yang merasa kesal karena Ji-woo baru memberitahunya, kemudian dia pun langsung memarahinya. Namun, Ji-woo mengaku bahwa dia tidak ingin membuat Jae-yong khawatir. Setelah itu, Jae-yong lalu pergi menemui Haeyeon untuk mencurahkan isi hatinya. Haeyeon yang mengerti dengan kekhawatiran Jae-yong, kemudian dia pun menyarankannya untuk pergi menemui Ji-woo di Seoul. Haeyeon pun juga bersedia untuk meminjamkan mobilnya kepada Jae-yong. Mendengar hal itu, Jae-yong pun langsung menyetujui saran darinya. Di malam harinya, Jae-yong segera berangkat ke Seoul dengan menggunakan mobil milik Haeyeon. Namun di sisi lain, Ji-woo juga rupanya pergi ke desa untuk menemui Jae-yong. Sesampainya di Seoul, Jae-yong yang tidak menemukan keberadaannya. Kemudian dia pun menghubungi Ji-woo, sehingga Ji-woo pun langsung putar arah menuju ke Seoul kembali. Sementara itu, Yoon Hae-yong yang telah memiliki janji dengan Ibu Lee, kemudian dia pun pamit meninggalkan Jae-yong sendirian. Tak lama kemudian, Ji-woo pun datang dan langsung memeluk Jae-yong dengan erat. Saat itu, Jae-yong segera mencurahkan isi hatinya kepada Ji-woo, dan bahkan Jae-yong juga meminta maaf karena selama mereka berpisah dia jarang menghubunginya. Selang beberapa waktu, Haeyeon memberitahu Jae-yong bahwa dia telah membuat janji vaksin untuk anak-anak Narungiji. Sehingga, Haeyeon pun menyuruh Jae-yong untuk segera pergi ke klinik agar anak-anak Narungiji bisa segera divaksin oleh kakeknya Ji-woo. Setibanya di klinik, Jae-yong tiba-tiba dibuat terkejut saat melihat Ji-woo yang telah berada di sana tanpa memberitahu kedatangannya. Ji-woo pun kemudian menjelaskan bahwa kakek dan neneknya sedang melanjutkan liburannya untuk berkeliling dunia, dan Ji-woo pun memutuskan untuk tinggal di desa dan mengambil alih klinik kakeknya. Karena Ji-woo merasa tidak tega jika kakeknya harus melakukan pekerjaan yang melelahkan di usianya yang sudah tua. Setelah itu, Ji-woo pun langsung melamar Jae-yong dengan memberikan sepasang cincin kepadanya.
내 거 인증은 이걸로 하고 10손가락 다 드리는 걸로 하죠. 마음에 들어요?